Halo guys, gue hari ini mau sharing sih lebih tepatnya tentang experience gue di dunia parfum untuk hemat budget. Ya, video ini teruntukkan buat kalian-kalian yang lagi seneng-senengnya explore parfum, lagi seneng banget beli sana sini parfum, tapi nggak ada puasnya, atau bingung mau beli yang mana, memutuskan yang mana. Ya kalau yang udah explore udah banyak sih nggak perlu lah nonton film ini, video ini nih nggak perlu nih. Tapi yang masih into the game banget, masih baru banget, ya tips-tips gue yang kali ini gue mau sampaikan bisa menghemat pengeluaran kalian lumayan loh. Ini tips-tips yang gue lakukan ini adalah yang gue lakuin di diri gue sendiri. Tiap orang punya tips beda-beda. Nah, di gua ketika bermain di parfum ini, yang pertama adalah tahu budget, limit budget satu full bottle. Ini harus loh, sumpah ini harus. Kalau kalian tidak melimit budget kalian, nggak ada habisnya. Parfum itu banyak banget, ribuan botol, ribuan brand. Range harganya banyak, mutunya juga banyak, ada yang jelek, ada yang bagus. Tahu limitnya. Kayak gue selalu limit maksimal di 2 jutaan. 3 juta gue nggak sentuh, nggak mau gue beli full bottle 3 juta. Ya icip-icip masih boleh lah, tapi full bottle sih nggak. Yang kedua, tips yang kedua, itu tahu selera kalian. Selera kalian mesti, kalau kalian baru-baru banget main parfum itu bingung sih seleranya mau kemana. Nah, ya mau nggak mau sih sampling sih. Sampling tuh nggak harus beli sebenarnya. Kalian bisa beli dekan kalau kalian terpaksa, atau sampling ke toko parfum, nyobain gitu ya. Nanti toko-toko offline kayak cobain satu-satu, arahnya kemana. Apakah lebih suka yang fruity, apakah lebih suka yang citrus, atau floral, atau oud, atau gourmand. Nah, biasanya paling gampang itu antara orang ya, paling gampang diterima tuh antara gourmand kayak vanilla DKK, atau lebih arah citrus yang segar-segar, atau aquatic juga ada yang lebih suka sana. Itu secara umumnya gak jauh-jauh dari situ. Kayak floral tuh rose atau white floral itu bisa lebih ke wanita. Tapi kalian coba aja dulu, karena pria pun pakai wangi yang arah floral juga nggak ada masalah sebenarnya. Itu yang kedua, jadi tahu taste kalian ke arah mana. Yang ketiga, jangan percaya hype. Jangan percaya omongan reviewer. Jangan. Kalian harus percaya hidung kalian sendiri. Karena kenapa? Reviewer itu jam terbangnya di dunia parfum udah tinggi. Mereka nggak akan berekspektasi tinggi dari parfum yang mereka coba. Misalnya kayak gue nih ya, gue pribadi, ketika gue bilang parfum yang harganya 400.000 enak, itu menurut gue adalah yang di harga segitu itu enak gitu loh. Tapi kalau diadu sama yang harganya lebih tinggi dengan harga yang 4 juta atau 2 juta, tetap nggak bisa menang gitu loh. Jadi di best enak tuh di harganya. Dan sekali lagi, parfum itu subjektif. Dan menurut reviewernya enak, belum tentu buat kalian enak. Jadi percaya sama hidung kalian sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini mungkin terdengar sombong, tapi ini kenyataan. Kayak nomor satu kan tadi kalian gue bilang kan untuk limit budget ya. Nah ini sangat berpengaruh di poin nomor 4 ini. Di poin nomor 4 ini, ketika kalian ekspor parfum, kalau kalian belum pernah main parfum terus kalian main parfum, ketika kalian beli parfum harga 50.000, itu akan terasa nikmat sekali, enak sekali, nggak kerasa kasar, wanginya enak. Tapi ketika kalian udah upgrade budget ke yang 500.000, loncat 10 kali lipat, belum tentu kalian mau pakai lagi yang 50.000. Nah, ini yang terjadi karena parfum itu makin mahal, makin enak, nagihnya luar biasa. Ini yang terjadi. Ada beberapa orang yang ekspektasinya tuh too much. Kenapa bisa too much? Karena
kemakan hype sama reviewer. Ada yang kayak gitu, tapi itu emang nggak bisa dipungkirin. Teman-teman gua di dunia fragrance banyak yang kejadian. Mungkin banyak kalian juga kecewa. Kata si reviewer itu bilang enak kok, di gua biasa aja. Ya iyalah, kan subjektif. Nah, tapi balik lagi ke masalah ekspektasi. Misalnya kalian udah biasa beli parfum 500.000, terus kalian beli 10 botol 500.000, itu kalian nggak akan mendapatkan yang lebih enak lagi, karena memang udah segitu aja kemampuannya gitu loh. Nggak kerasa nikmat, jadinya kayak nggak puas gitu loh. Ketika kalian belanja yang harganya lebih tinggi, baru berkerasa lebih enak. Kalau Sultan mah enak bos, beli aja terus yang lebih mahal, yang lebih enak gitu loh. Nah, tapi bisa langsung shortcut. Kenapa gue bilang shortcut? Nah, shortcutnya gini. Kalau kalian nih ya, misalnya kemampuan kalian itu beli satu full bottle itu yang 2 juta full bottle. Udah, shortcut aja yang 100.000, 300.000, 400.000, shortcut aja, lewatin dulu. Skip dulu sampai kalian bisa wise. Skip dulu, beli yang misalnya bilang 2 juta, beli yang range harga 1,5 sampai 2 juta, beli yang harga segitu. Baru kalian langsung dapat yang puas. Kenapa gue bilang langsung shortcut? Karena ketika kalian punya budget 2 juta, kalian itu akan perlahan tuh, kalau dari misalnya kalian baru mulai dari angka 200.000, kalian akan banyak beli yang 200, 300, 400, terus naik. Nggak berasa itu di lemari udah ada 20, tapi harganya ya sama, ya naik beda-beda, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 1 juta, tapi yang kalian pakai tetap yang 2 juta. Susah kalau orang baru explore tuh, udah ketemu yang lebih enak, yang sebelumnya kerasa enak kalian jadi biasa aja. Jadi ibarat kata kalian punya 10 parfum, satu yang harga 2 juta, sisanya yang harga murah-murah, itu yang 9 nggak kepake. Beneran susah kepakainya, karena kalian baru lagi senang-senangnya. Susah orang kalau dapat makanan yang lebih enak, ketemu yang biasa aja dan sebelumnya dibilang enak, susah gitu loh. Pasti maunya yang enak aja gitu loh, bahkan cari yang lebih enak. Itu yang terjadi. Jadi bisa langsung shortcut seperti itu. Makanya kalian mesti tahu dulu budgetnya berapa. Shortcut aja udah, nggak usah mau brand designer, mau brand niche, mau brand lokal, skip aja, langsung masuk ke range budget kalian. Karena ya kalau nyoba-nyoba terus kepake sih syukur, kalau nggak kepake kan sayang coy, buang-buang duit. Ada lagi kejadian, itu langsung shortcut ya. Ada lagi kejadian, ngoyo halu. Kenapa gue bilang ngoyo halu? Dia biasa pakai yang 800.000. Ya, lagi senang nih explore. Yang mau explore harusnya cari yang lebih dong. Gagayaan, sok bijak, beli yang 100.000 karena hype dari reviewer bilang enak. Nah, tapi masalahnya reviewer compare di harganya. Dia compare sama barang yang dia punya. Wah, ini nggak enak. Ya iya nggak enak lah. Lu punya 800.000, lu coba beli 100.000, ya kerasa nggak enak. Ngoyo lu, itu namanya halu. Nggak bisa bos, nggak bisa. Yang harga 100.000 tuh ngalahin 800 susah. Bener, jarang banget ngalahin. Nyerempet aroma vibe-nya masih bisa, tapi kalau lebih enak nggak bakal. Nah, itu banyak yang kejadian kayak gitu, ngoyo, akhirnya nggak kepake, kecewa sama reviewer jadi maki-maki, padahal dianya yang stupid gitu kan. Itu banyak kejadian seperti itu. Itu nomor 4. Nomor 5, ini balancing. Ya ini untuk balancing aja ya. Balancing untuk menahan budget. Nah, contohnya. Tapi ini penuh dengan resiko karena kalian baru explore. Yang terakhir ini agak berat. Jadi agak sedikit menyiksa diri bagi orang yang baru into the parfum banget. Ya, misalnya gue beli niche gue yang 2 juta gitu ya. Terus gue pakai itu enak. Tapi gue kasih tahu lu beli parfum 2 juta, lu pakai terus tuh parfum yang harga 2 juta selama 2 minggu, itu udah jadi kerasa nggak enak.
kerasa biasa aja. Dan itu akan mengakibatkan lu naik budget. Lu akan naik budget terus. Nah, yang merepotnya kayak gua, ketika gua bilang limit gua 2 juta, ketika yang 2 juta itu kerasa biasa, kan mampus, bingung kan lu. Anjir, udah nyampe limit nih, masa jebolin tabungan lagi gitu kan. Enggak. Nah, balancing, kalau gua ketika beli 2 juta, gua masih punya parfum yang harga 500-600 ribu. Sehingga untuk switching ganti-gantian, rolling, tapi ya gue tidak akan menaruh ekspektasi gue yang lebih murah ini lebih bagus dibanding yang 2 juta itu. Tapi pola pikir gue akan gue balik. Gue akan memakai yang lebih murah, yang kerasanya memang tidak senikmat yang 2 juta, agar bisa menikmati yang 2 juta itu. Karena kalau misalnya gue udah terbiasa pakai 2 juta terus gue turun grade yang 400-500 ribu, itu sehari 2 hari awal aja lo akan kerasa kesiksa. Waduh, kerasa nggak enak nih ya. Tapi kalau lo pakai terus, itu akan menjadi terbiasa. Jadi kerasa ya enak-enak aja sih. Nah, pas lo pakai yang 2 juta langsung wah, enak banget. Nah, itu tips dari gua, cuy. Itu benar-benar itu ngefek banget. Balancing. Jadi lo beli yang high quality, lo beli juga yang moderate quality. Jangan yang low ya. Karena kalau yang low tuh terlalu timpang, belum tentu lo mau pakai. Yang moderate, satu tingkat di bawahnya. Biar kalian masih bisa menikmati yang limit kalian miliki. Terus yang keenam, parfum itu sama juga sebenarnya balancing. Kalau tadi kan balancing dari quality ya, sekarang balancing dari SPL. Nah, ada orang yang beli parfum terus menerus kecewa karena masalah SPL. Nah, ini masih sering terjadi buat kalian yang masih newbie banget. Apalagi yang habis pindahan dari refill. Refill itu kencangnya, nauzubillah min dzalik, kencang banget. Kencang. Niche untuk ngelawan sekencang parfum refill itu susah. Bisa tewas semua sama SPL-nya refill. Memang SPL refill itu kencang, tapi ketika kita main parfum nih ya, kayak misalnya kita pilih yang parfum yang SPL-nya kencang, akan naik lebih kencang terus. Misalnya orangnya habis pindah dari refill terus dia beli Mon Lancera yang sudah tahu kencangnya kayak gimana, kencang, enak gitu ya, pasti kerasa lebih enak dibanding refill. Lalu dia beli lagi 2 fragrance yang dupe, itu juga kencang banget. Nanti beli lagi yang lebih kencang, itu hidung lama-lama kebas, bos. Lo punya parfum yang designer yang biasa yang 600 ribu, 800 ribu, yang 1 juta, itu jadi nggak berguna, bos. Nggak kecium. Oh, enak dong kalau punya parfum yang kencang. Iya enak, tapi kan kita semua parfum itu butuh yang kencang. Kita kadang butuh parfum yang lebih, yang sopan, yang lebih elegan. Nah, itu kalian loss banyak sebenarnya. Kalau kalian nyari yang paling kencang, itu kalian tidak bisa menikmati fase-fase perubahan parfum. Ada parfum yang memang diciptakan tidak untuk kencang, yang moderate aja. Kalau gue pribadi, soalnya kalau nyari parfum, projectionnya moderate itu cukup. Kalau buas itu bonus. Karena gue udah pernah ngalamin ketika dulu explore awal-awal di niche parfum, main Monman, itu hidung gue kebas, bos. Thierry Mugler gue nggak kerasa apa-apa, yang Cedenim nggak kerasa karena kalah, karena hidung terbiasa yang kencang. Dan spray pun akan nambah. Sebelumnya kalian spray 4 spray, tiba-tiba hidung ngebas 30 spray baru kecium. Jangan salah loh, ada kejadian, ada member di komunitas itu pernah sekali pakai parfum gara-gara teracuni Monman gitu ya. Dia biasanya dulunya pakai cekawan itu cuma paling 8 cerut, dia pakai sampai 60 cerut, 60 spray itu pakai parfum apa mandi gitu kan. Tapi itu kenyataan, karena ya hidungnya terbiasa yang kencang, kebas, jadinya kebas. Nah, itu nggak bagus juga sebenarnya. Jadi ketika kalian beli parfum yang kencang, kalian juga harus balancing, punya parfum yang SPL-nya moderate.
Kalau low sih berat ya, lu dari yang kencang terus ke low, wah itu bener-bener nggak kecium itu parfum. Tapi kalau ke moderate, lu akan bisa ngerasain ada kenikmatannya. Karena moderate itu paling pas. Yang low lu masih bisa cium, yang high, yang kencang, lu juga masih bisa kecium banget. Malah lu lebih enak gitu loh. Nah, jadi balancing. Tadi udah balancing di quality, sekarang di balancing di SPL. Jadi kalian harus beli pendampingnya. Itu sih saran dari gua. Nah, ke-6 saran ini sebenarnya itu yang gua lakuin dalam hidup gua, sehingga gua jarang banget ngebahas parfum. Gua nggak sembarangan. Jadi gua cuma beli yang gua suka, yang selera gua. Gua nggak beli yang aneh-aneh. Nggak mau ekspor terlalu yang aneh-aneh karena banyak banget parfum di luar sana. Ya, gue juga bukan sultan, jadi ya ngapain gue koleksi yang bukan gue suka gitu loh. Ngapain mubazir gitu loh. Terus gue tuh jarang banget beli dekan. Gue nyaranin beli dekan, tapi gue sendiri jarang beli dekan. Kok bisa? Ya karena gue mensiasati ini ya, gue dengan split. Teman-teman komunitas tahu kok kalau gue sering split. Jadi kayak beli patungan. Jadi misalnya harga parfum 1 juta, ya kita patungan aja beli parfum terus kita bagi-bagi. Paling tambahin ekstra dana buat botolnya aja, ya kan, sama kardus. Nah, terus jadinya lebih murah. Ibarat kata orang dekan 10 milinya harga 200.000, gara-gara split cuma 130. Kan lumayan selisihnya. Dan keuntungannya adalah itu parfum pasti ori. Dan nggak perlu takut udah lebih murah juga ori. Itu yang gue lakukan untuk menghemat budget gue dalam belanja. Seriusan, gue jarang banget beli dekan. Boleh tanya ke semua toko yang jual dekan, sering nggak gue beli dekan? Itu nggak. Ditawarin pun gue kirimin, gue nggak. Karena gue tuh bukan orang yang mau ekspor terus-terusan. Gue tahu selera gue, karena ekspor tuh nggak ada habisnya. Jadi tahu selera kalian, tahu budget kalian, harus balancing. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Tips-tips ini akan membantu kalian menghemat pengeluaran kalian itu banyak banget ya. Terus jangan, yang paling penting langsung shortcut aja. Kemampuan limit budget kalian berapa, langsung shortcut biar kalian tidak kecewa dengan parfum-parfum sebelumnya. Lebih baik punya satu full bottle yang kualitasnya solid daripada kalian punya 10 bottle yang kualitasnya biasa aja. Pada akhirnya kalian akan malah lebih banyak belanjanya. Nah, sekian dari gua. Ini mungkin udah kepanjangan ya, cuma sharing doang. Sorry kalau agak boring, tapi ini pure experience gua di dunia parfum belakangan ini. Semoga bisa membantu kalian dalam membeli parfum, dalam menganggarkan parfum. Ingat, parfum bukan barang prioritas utama dalam hidup. Masih banyak yang lebih penting. Jadi gunakanlah budget kalian dengan baik. Oke? Thank you udah nemenin gua. Sampai nanti, see you next time.